Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari komentar sebelumnya di video tentang bagaimana cara menambahkan percikan bunga api pada busi. Oke, teman-teman, dan di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang ada di alat rumah tangga atau banyak terdapat yang dipasang pada bagian elektronik rumah tangga. Dan kebetulan di sini saya memakai atau memanfaatkan dari bekas komponen dari raket nyamuk yang sudah tidak terpakai. Dan di sini saya ambil dari kapasitor milar seperti ini. Dan di sini sudah saya coba pada video sebelumnya, dan untuk hasilnya ini terbukti dan bisa menambah percikan bunga api pada busi. Oke, dan untuk hasilnya ini ada dua bagian yang hasilnya berbeda untuk percikan businya di ujung businya. Dan di sini saya memakai beberapa nilai dari kapasitor ini. Mungkin untuk di video sebelumnya ini saat saya tes untuk kondisinya seperti ini. Saya pasang di motor. Untuk kondisinya pada saat dihidupkan motornya ini terjadi karena terhubung langsung ke kabel busi. Jadi tegangannya sangat tinggi sekali. Mungkin 10.000 volt lebih. Dan di sini terjadi kebocoran atau percikan balik dari kapasitornya sini. Oke. Di antara yang kecil sini, 1, 2, ini ada percikan, di mana saat terjadi percikan itu pada bagian 1, 2, mungkin yang sini. Yang sini terjadi percikan loncatan bunga api dan berbet-berbet seperti itu. Mungkin efek dari penambahan dari kapasitor ini kurang dari voltase yang ada pada angka di rangkaiannya sini atau angka di komponennya sini. Oke, ini saya ambil secara acak dan belum saya ketahui dari nilai mikrofaradnya. Dan setelah saya cek, di sini ada bagian salah satu, oke, yang ada tulisannya. Oke, yang sebelah mana tadi? Oke, yang sebelah sini. Ini setelah saya cek atau saya lihat sebelumnya, ini tidak ada percikan bunga api pada kapasitor sini. Oke, kapasitor 104 ini kalau di 10, oke, 10, sebentar. Oke, maaf, di sini untuk nilainya 101. Oke, 101. Ini kalau 104 itu 100 mikrofarad, jadi 100 dibagi 4. Oke, 100 dibagi 4 berarti kecil sekali untuk nilainya di sini. Mungkin sekitar 1 nanofarad. Oke, ini yang ahli elektronik mohon pencerahannya. Oke, 101. Oke, kalau 2 ini, kalau 10 itu 103. Kalau 103 ini 10 nanofarad, 102 itu 1 nanofarad, dan di sini 101 ini berarti 0,1 nano. Oke, 0,21 nanofarad. Saya tulis di sini 0,1 nanofarad. 0,1 nanofarad. Oke, untuk voltnya ini tinggi sekali, 4000 volt. Oke, 4000 volt. Ini karena di
bawahnya angka nano, ini ada pico. Oke, pico farad. Pico farad ini berarti 0,1 berarti 100 pico farad. Oke, untuk nilainya 100 pico farad, jadi sangat kecil sekali, 4000 volt. Dan di sini untuk nilainya yang sebelah sini kurang begitu kelihatan, ini sangat kecil sekali. Ini sama 101. Oke, ini yang bedanya di sini. Oke, di bagian sini ini 2022. Oke, kurang begitu jelas. Sebentar saja. Oke, ini ada nilainya F22M. Oke, ini yang jenis kapasitor Miller, tetapi mungkin kurang paham saya. Ini yang terpenting adalah di bagian sini. Ini 101 4 kV. Oke, ini ada dua bagian, ada dua buah. Oke, ada dua buah dari kapasitor Miller 0,1 picofarad, 0,1 nanofarad atau 101,4 kV. Oke, seperti ini. Ini adalah yang saya pakai di motor. Mungkin untuk hasilnya supaya lebih aman dan tidak bocor, ini diisolasi, kemudian pakai yang sini, yang 101 4 kV ini di seri secara 4 buah, jadi di seri seperti ini. Ini untuk simbolnya elektronik seperti ini, bos. Oke, ini yang sebelah sini 101 101 101. Oke, seperti ini. Di seri 4 buah karena di sini 4 kV. Ini di seri jadi 4 kV 4 kV 4 kV. Jadi saat di seri ini berarti totalnya itu 16.000 volt, 16.000 kV, dan untuk picofaradnya adalah 401. Oke, seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini saat di jumlah 4 buah. Oke, 401 16 kV. Mungkin ini lebih maksimal untuk hasilnya karena saat percikan busi, karena di sini terhubung ke kabel busi, dan di sini terhubung ke ground atau bodi motor. Ini ke ground, ini ke kabel busi, ini. Oke, teman, dan untuk hasil pemasangan dari kapasitor ini saat saya pasang di motor 110 cc, ini punyanya Honda, mungkin punyanya Supra juga sama. Ini saya pasang di antara koilnya, input masuk koil, dan untuk pemasangan dari kapasitor Miller ini bolak-balik tidak bermasalah. Oke, dan untuk pemasangan di motor Supra lama ini yang masih menggunakan CDI AC, oke, atau memakai spool dari mesin seperti ini. Oke, memakai spool CDI, di dalamnya ada lilitan kawat kecil, adalah spool CDI. Oke, spool CDI. Oke,
Ini kebetulan punyanya Yamaha, saya punya. Dan di sini spool CDI ini menghasilkan menghasilkan voltase ini terhubung ke CDI. Dan untuk jalur pengapian dari motor Grand atau Suparama, karena di sini saya adanya punyanya CDI-nya Grand, ini yang orsinil. Kalau yang satu ini yang biasa, ini yang orsinil. Orsinil di dalamnya seperti ini, ada transistornya, maaf, ada IC-nya MB4213 untuk IC-nya. Dan di sini untuk rangkaian CDI, rangkaian CDI yang biasa dari motor Cina seperti ini. Ini soketnya warna hijau. Ini sangat simpel sekali untuk rangkaiannya, memakai SCR, kemudian resistor, beberapa diode dan kapasitor. Ini kapasitornya lepas. Oke teman, dan untuk jalur pengapian dari motor Grand atau Supra, dimana untuk sebelah kanan ini adalah jalur input masuknya ke spool CDI, dan di bagian bawah tengah ini adalah ke kunci kontak, untuk meng-off-kan dari percikan busi. Kemudian jalur kiri adalah ke bodi motor, dan jalur kiri atas ini adalah ke pulser pengapian. Pulser pengapian. Dan di jalur kanan ini adalah ke koil motor. Koil motor seperti ini masuk ke sini. Koil motor. Koil motor seperti ini. Dari koil kemudian ke ujung busi, seperti ini teman. Ini untuk pengapian CDI AC atau CDI yang memakai spool mesin, berasal dari spool mesin. Dan di sini setelah saya tambahkan kapasitor seperti ini pada bagian ujung koilnya, ujung koilnya seperti ini. Ini saya tambahkan untuk kemarin itu yang tes pertama. Tes pertama ini saya pasang antara kabel busi, output dari kabel busi, seperti ini. Kemudian ke ground atau bodi motor, seperti ini. Ke bodi coil. Ini hasilnya untuk percikannya itu lebih besar dari sebelumnya, karena untuk sebelumnya standarnya itu percikannya agak merah, dan setelah saya tambahkan seperti ini lebih biru dan banyak untuk percikannya. Dan untuk yang kedua ini saya coba antara input coil dari CDI ke ground, pemasangan seperti ini. Ini juga bisa untuk menaikkan percikan bunga api pada busi. Untuk hasilnya ini di bawah dari sebelumnya. Hasilnya ini lebih bagus yang pemasangan antara kabel busi dan ground. Dan untuk pemasangan dari input coil ke ground ini hasilnya juga bagus, tapi untuk yang lebih bagus ini di daerah kabel coil ke ground atau bodi motor. Teman-teman, dan di sini untuk komponen elektronik yang saya lihat dari raket nyamuk. Ini saya ambil secara acak, dan kemarin secara refleks atau tidak saya ketahui nilainya, main copot aja, dan kemudian saya solder seperti ini.
Dan setelah dilakukan tes, ini ternyata ada yang beda di jenis kapasitor milarnya. Oke, dan di sini untuk yang sebelah sini ini sama 1014 kV, di sini juga sama 1410 kV. Ini juga sama, dan di sini ada yang beda ternyata. Oke, di sini ini jalur ke tengahnya sini. Oke, ini ada agak beda. Oke, seperti ini. Mungkin ini yang mempengaruhi dari bocornya arus atau percikan busi yang voltase tinggi antara ujung komponen sini, jadi terjadi kebocoran percikan busi itu. Dan ini lebih bagusnya untuk hasil maksimalnya di sini memakai 101/400 kV untuk motor CDI AC atau CDI yang menggunakan 10 mesin. Dan di sini saya belum coba untuk menggunakan CDI DC yang berasal dari atau menggunakan aki motor. Ini teman-teman yang sudah mencoba bisa tulis di kolom komentar. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan jika ada beberapa pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, karena di sini saya juga perlu banyak belajar tentang dari sebuah pengapian di motor CDI AC atau motor karburator lama. Ini juga bisa digunakan alternatif jika suatu saat untuk percikan businya itu melemah atau tarikan dari motornya itu kurang begitu terasa. Di sini kita bisa mencoba cara seperti ini karena berpengaruh sekali terhadap hasil di bagian ujung percikan businya. Ini saat standar ini biasanya berwarna agak merah untuk percikan businya. Oke, setelah dipasang dari kapasitor milar ini, di sini untuk percikan businya itu lebih besar atau lebih banyak yang keluar dari ujung businya sini, sehingga pembakarannya itu lebih cepat dan lebih bersih. Dan mungkin ini aman untuk harian maupun digunakan tanpa mempengaruhi dari kerja di CDI-nya itu sendiri atau elektronik di bagian motor. Ini bisa dipasang antara output dari kabel busi menuju ke ground atau bodi motor, jadi tidak memasang di antara. Oke, ini ada komentar yang masuk. Ini jika dipasang di bagian input coil dan ke kabel busi, ini bagaimana Bang untuk efeknya? Dan di sini saya tidak menyarankan pemasangan seperti ini. Oke, ini karena beresiko sekali, bos. Oke, pemasangan dari kabel input coil ke kabel businya, karena di sini di kabel busi ini voltasenya lumayan 10.000 volt 10.000 volt Pak. Oke, jadi jika diinputkan ke 220-nya CDI, ini bukan malah naikkan percikan busi, oke, ini malah menjebolkan CDI. CDI-nya bisa jebol over voltase karena elektronik ini ada batas kekuatan dari sebuah voltase untuk cara kerjanya. Oke, terima kasih. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan jika ada masukan mohon ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.